Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bapak akan melanjutkan pembelajaran kita dari semester ganjil lalu tentang hijrah ke Taif. Kalian buka halaman 68. Pada pertemuan yang lalu Bapak sudah menjelaskan tentang perjalanan Nabi Muhammad SAW bersama yang bernama Adas untuk menyiarkan agama Islam di masyarakat Taif. Akan tetapi para pembesar di kota Taif menolak dengan ajaran Islam tersebut dari Rasulullah. Maka dari itu Nabi Muhammad SAW merasa bahwa dakwahnya pada kali ini di kota Taif tidak berjalan lancar, dikarenakan penduduknya yang sudah dihasut oleh Abu Lahab menghina, menyoraki dan menyakiti Nabi Muhammad SAW untuk tidak menerima ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad beserta Zaid dilempari batu dan juga disoraki dan tidak mau menerima ajaran mereka. Lalu mereka berlindung di balik tembok rumah Utbah dan Syaibah yang letak rumahnya itu berjarak kurang lebih 3 mil dari Taif. Nah, setelah merasa aman, Nabi Muhammad SAW merenungi peristiwa yang baru saja dialaminya dan berdoa kepada Allah. Ya Allah, Ya Allah, kepadamu aku mengadukan kelemahan kekuatanku, kekurangan siasatku, dan kehinaanku di hadapan manusia. Wahai yang paling pengasih di antara para pengasih, Engkau adalah Tuhan orang yang lemah, Engkau Tuhanku, kepada siapa hendak Engkau serahkan diriku, kepada orang jauh yang bermuka masam kepadaku, ataukah kepada musuh yang akan menguasai urusanku. Aku tidak peduli asalkan Engkau tidak murka kepadaku, sebab sungguh banyak kesehatan yang Engkau limpahkan kepadaku. Nah, pada saat Nabi Muhammad SAW membaca doa tersebut, Utbah dan Syaibah yang mendengar merasa hatinya tergerak. Lalu ia meminta budaknya yang bernama Adas untuk menyerahkan beberapa butir anggur kepada Nabi Muhammad. Lalu Nabi Muhammad SAW memakannya dengan mengucapkan bismillah, lalu bertanya kepada Adas, dari mana asalnya? Lalu Adas menjawab bahwa dia berasal dari Ninive, agama Nasrani. Lalu Nabi Muhammad SAW juga menceritakan tentang asal kelahiran Nabi Yunus bin Matan. Nabi mengatakan, Nabi Yunus adalah saudaraku, ia seorang nabi dan aku juga seorang nabi. Dan saat itu juga Adas membungkuk lalu mencium kepala, kedua tangan, dan kedua kaki Nabi Muhammad SAW. Setelah itu mengucapkan kalimat syahadat dan akhirnya masuk Islam. Dengan hati yang sedih, Nabi Muhammad SAW dan Zaid bin Haritsah meninggalkan Taif untuk kembali ke Mekah. Dan di tengah perjalanan mereka bertemu dengan malaikat Jibril dan seraya berkata, wahai Muhammad, jika kamu berkehendak, aku akan mengangkat gunung ini dan menjadikannya di atas kaum laknat itu. Namun Nabi Muhammad SAW menolak. Jangan, aku berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala mengeluarkan mereka dari penyembahan berhala kepada penyembahan Allah semata dan tidak menyekutukan sesuatu pun dengannya. Demikian kerendahan hati dan keluhuran budi Nabi Muhammad SAW. Beliau tetap memaafkan orang yang telah menyakiti dan memusuhinya. Bahkan beliau tetap mendoakan agar Allah memberikan petunjuk kepada mereka, kaum Sakif. Meskipun dihina atau dicaci maki oleh penduduk Taif tersebut, Nabi Muhammad SAW tetap memaafkan, gitu ya intinya. Lalu kalian buka halaman 69, sebab-sebab Nabi Muhammad SAW hijrah ke Taif. Ini merupakan hijrah pertama Nabi Muhammad SAW. Tujuannya untuk menyebarkan agama Islam di luar kota Mekah. Dan tujuan lainnya adalah karena tekanan dan siksaan kaum kafir Quraisy terhadap Nabi Muhammad. Dan sepeninggal Khadijah dan Abu Thalib, kaum kafir Quraisy sering mengganggu dan menyakiti Nabi Muhammad SAW. Mereka menganggap tidak ada lagi orang yang disegani yang melindungi beliau. Tujuannya untuk hijrah ke Taif yaitu untuk menyebarkan Islam dengan tenang dan damai dan berharap akan mendapatkan dukungan dan bantuan dari saudara-saudaranya yang berada di Taif. Namun kenyataannya berbeda. Beliau justru mendapat perlakuan tidak menyenangkan. Setelah merasa hijrahnya ke Taif untuk menyebarkan agama Islam kurang lancar seperti yang diharapkan, Nabi Muhammad SAW kembali ke Mekah dengan perasaan yang amat sedih.
Dalam perjalanan kembali ke Taif, Nabi tidak langsung kembali dari Taif, Nabi tidak langsung pulang ke Mekah. Hal itu disebabkan jika beliau kembali ke Mekah, tidak ada lagi yang bisa melindungi beliau di Mekah. Maka beliau berlindung atau menuju ke Gua Hira. Di tempat persembunyiannya, Nabi Muhammad SAW menghubungi orang-orang yang bisa melindunginya di kota Mekah. Orang pertama yaitu Akhnas bin Syarik bin Bani Zuhrah, tetapi menolaknya. Lalu mencoba lagi kepada Suhail bin Amr dan Bani Amir, tampun juga ditolak. Hingga akhirnya Mut'im bin Adi kepada kepala Bani Naufal bersedia melindungi Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad SAW kembali ke Mekah dan meneruskan dakwahnya. Jadi itu yang bisa Bapak jelaskan di bab ini. Sekarang kita akan kerjakan soal ya. Yang kemarin kita sudah kerjakan soal dari nomor 1 sampai 10. Sekarang kita lanjutkan lagi nomor 11 sampai 25 ya. Kalian buka halaman 75, 76, dan 77. Bapak akan memberitahu kalian jawaban-jawabannya di masing-masing halaman ya. Nomor 11 kalian bisa cari jawabannya di halaman 67. Nomor 12 kalian bisa cari jawabannya di halaman 67. Nomor 13 juga sama di halaman 67. Nomor 14 sampai 16 kalian bisa cari jawabannya di halaman 67. Nomor 17 sampai 21. Nomor 17 sampai nomor 21 kalian bisa cari jawabannya di halaman 68. Lalu nomor 22 sampai 24 bisa mencari jawabannya di halaman 69. Nah, itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Tugasnya kerjakan di di buku paket, di foto, lalu kirim ke Bapak. Bapak akan kirimkan kunci jawabannya ke kalian ya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.